Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai bab ke-10, yakni membicarakan tentang penilaian hadis dan tahrij hadis. Pada bagian ini kita akan membahas dasar-dasar dan pentingnya melakukan penelitian terhadap hadis Nabi. Pengertian dari penelitian hadis itu sendiri yakni kegiatan ilmiah untuk menelusuri, mengkaji, dan menganalisis hadis dari berbagai aspeknya, yakni ada dari sanad, matan, dan perawi. Gunanya menetapkan kualitas dan kandungannya. Tujuan dari penelitian hadis ini ada 3. Yang pertama, memastikan keaslian hadis, yaitu dari segi kualitasnya untuk membedakan yang mana yang sahih, hasan, dhaif, dan maudhu. Lalu yang kedua, memahami kandungan makna hadis dan mengeluarkannya sebagai dasar hukum atau pedoman. Dan yang terakhir ada mengaplikasikan kaidah-kaidah ilmu hadis secara praktis. Lalu latar belakang pentingnya penelitian hadis ini ada 3. Yang pertama, karena sebagai sumber ajaran Islam. Kedua, setelah Al-Quran. Kehati-hatian dalam menerima dan mengamalkannya sangat diperlukan. Jadi kita harus menyaring dulu hadisnya. Kita lihat hadisnya itu sudah sahih atau belum gitu. Lalu ada yang kedua, adanya pemalsuan hadis. Di masa lampau menuntut adanya metode verifikasi yang ketat. Dan yang terakhir, memastikan bahwa setiap ajaran yang disandarkan kepada Nabi adalah benar-benar berasal dari beliau. Kita lanjut takhrij hadis. Takhrij hadis adalah salah satu metode kunci dalam penelitian hadis yang fokusnya pada penelusuran sumber dari hadis tersebut. Nah, kita lanjut. Dari pengertian itu kita ada contoh-contoh kitabnya. Kitab-kitab hadis seperti Kutub As-Sittah dan lainnya untuk menemukan sanad dan matan aslinya serta mengetahui perawi hadis tersebut. Nah, kegunaan dari tahrij hadis ini mengetahui kedudukan hadis dalam berbagai kitab, siapa saja yang meriwayatkannya, serta mengetahui keterangan ulama hadis tentang kualitas hadis, baik dia sahih, dhaif, dan perawinya itu adil atau cacat. Metode yang digunakan dalam tahrij hadis ini dapat dilakukan dengan 4. Yang pertama ada lafaz awal matan, yakni kata pertama dalam hadis, yaitu mencari hadis berdasarkan kata atau kalimat pertama dalam teks hadis. Yang kedua ada lafaz ganjil, kita cari kata-kata yang unik atau sulit menggunakan kata-kata yang tidak umum dalam matan hadis. Yang ketiga ada nama perawi, jadi dia sahabat atau perawi lain, mencari hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi tertentu. Dan yang terakhir ada topik atau tema hadis, bab fikih, yakni mencari hadis berdasarkan topik bahasan, misalnya ada bab sholat, puasa, dan lain sebagainya. Langkah-langkahnya yakni kita bisa menentukan lafaz kunci dari matan hadis yang akan ditelusuri, lalu mencari hadis dalam kitab-kitab sumber hadis yang relevan, menyalin sanad dan matan dari sumber aslinya, dan melakukan penelitian lebih lanjut terhadap sanad dan matan. Penelitiannya termasuk penelitian perawi, i'lal, dan lainnya. Lalu apa aja aplikasi software untuk penelitian hadis? Nah, penggunaan perangkat lunak dan aplikasi hadis digital modern seperti ada Maktabah Syamilah, Jawami Tahrij, terutama Jawami Al-Kalim atau database hadis online yang mempermudah dan mempercepat proses tahrij, terutama untuk pencarian lafaz dan perawi. Lalu teknologi ini memungkinkan para peneliti untuk mengakses ribuan kitab hadis dalam waktu yang singkat. Jadi kesimpulannya pada bab ini menekankan bahwa penelitian hadis khususnya melalui metode tahrij adalah fondasi utama dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam yang bersumber dari Nabi.
memastikan keabsahan riwayat di era modern ini dengan bantuan teknologi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.